qiraah al-arba'in an-Nawawiyah al-arba'in an-Nawawiyah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa mawala wa tabi'ah. Allahumma shalli al-awalan nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ila Allah ta'ala alladzi qad a'tana ni'aman katsiran hatta nastati'a an najlisa fi hadzal majlis al-mubarak. Masaniyan salatan wa salaman ila habibina al-mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nur wa yahdina ila siratil mustaqim. Baik. Tasmilati wa tahmidalakum aktiku bil Indonesia. Ya, untuk pertemuan kali ini di malam Ahad atau Lailatul Ahad, ya, kita sama-sama akan mengkaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah atau Al-Arba'in An-Nawawi, yaitu hadis yang berkenaan dengan 40 hadis yang sengaja dipilih oleh siapa? Oleh Imam Nawawi. Di sini ada keturunannya Imam Nawawi. Fikri. Alhamdulillah masih ada ya. Alhamdulillah. Ya. Sebelum Ustaz melanjut, Ustaz akan melanjutkan yaitu hadis yang keempat. Ya, Ustaz yakin semuanya sudah pada hafal. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Siapa yang hafal hadis keempat dari hadis Arba'in Nawawi? Awal bunyinya apa hadis keempatnya? Al-Abi. Baik, as-Sabta. Baik, betul. Al-Abi. Ya, Ustaz akan bacakan langsung saja ya, Ustaz akan bacakan. Baik, nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman ibni Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u qalbuhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malaku wa yunfakhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikadri rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syahiyyun aw sa'idun. Wa wallahi alladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbaqu 'alayhi al-kitabu faya'malu bi 'amali ahli an-nari fayadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha dhira' wa yasbiqu 'alaihi al-kitabu wa ya'malu bi 'amali ahli al-jannati fa yadkhuluha. Wa Bukhari wa Muslim. Baik, alhamdulillah semuanya sudah hafal. Coba siap langsung mendengar. Ya. Untuk pembahasan hadis, pengkajian hadis pada kali ini yaitu hadis yang keempat, membahas tentang penciptaan makhluk yang paling mulia. Apa makhluk yang paling mulia? Makhluk manusia. Di sini alhamdulillah semuanya manusia ya. Ada yang bukan manusia? Mana? Tunjuk. Ada yang bukan manusia. Artinya kalau bukan manusia berarti tidak terlihat. Alhamdulillah
Alhamdulillah semuanya di sini terlihat. Pada kali ini kita sama-sama membahas tentang awal penciptaan manusia. Ya, di hadis ini sudah jelas sekali bagaimana prosesi penciptaan manusia. Sudah jelas sekali. Ya. Pertama yang akan kita bahas pada kali ini yaitu proses penciptaan. Awal mulanya dari apa? Dari tanah. Asoptum. Dari tanah. Diciptakannya Nabi Adam alaihissalam dari tanah. Kemudian diciptakannya Sayyidatul Hawa dari tulang rusuknya siapa? Nabi Adam. Kenapa Sayyidatul Hawa diciptakan? Karena untuk menemani Nabi Adam alaihissalam. Kalian bayangkan Nabi Adam hidup beratus-ratus tahun di dalam surga dengan kenikmatan yang penuh, tapi hidupnya sendiri. Bagaimana tidak kesepian? Pastinya seorang manusia membutuhkan seorang teman. Maka diciptakanlah oleh Allah dari tulang rusuknya Sayyidatul Hawa. Ini ada yang keturunan Sayyidatul Hawa. Kalau ini kan keturunannya Nabi Adam. Ini berarti keturunan Sayyidah. Yes. Kemudian penciptaan awal mula diciptakannya manusia. Ini awal mula diciptakan manusia secara umum. Entah itu Nabi Adam alaihissalam ataupun kita juga. Boleh juga dikatakan kita juga. Pertama, manusia diciptakan dari bentuk yang disebut dengan janin. Apa? Janin. Apa itu janin? Bagaimana bentuknya janin? Hah? Ada yang pernah lihat? Kalau di dalam perut bisa dilihat atau tidak? Bagaimana caranya? Ya, zaman sekarang sudah semakin maju, maka bisa dilihat dengan USB. Sebuah janin akan berproses selama 120 hari. Akan berproses lamanya yaitu 120 hari dalam 3 bentuk. Setiap proses berjalan selama 40 hari. 120 hari satu bentuk berjalan sama dengan 40 hari. 40 hari pertama dinamakan atau disebut dengan nutfah. Apa? Nutfah. Itu pada 40 hari pertama. Kemudian selanjutnya proses 40 hari kedua disebut dengan alaqah. Apa? Alaqah. 40 hari kedua. Kemudian 40 hari yang terakhir atau 40 hari ketiga disebut dengan mudghah. Apa? Mudghah. Yang pertama apa? Nutfah, kemudian menjadi alaqah, kemudian terakhir menjadi mudghah. Setelah berjalan selama kurang lebihnya 120 hari. Setelah proses terakhir ditiupkanlah kepada makhluk tersebut apa? Ruh. Kalau daging tidak ada ruhnya disebut apa? Ya hanya bentuknya saja, tapi tidak ada jasad tanpa ruh, jasad tanpa nyawa, maka tidak akan bergerak. Kalau jasad ada ruh, ada nyawanya, maka pastinya akan bergerak. Kalau jasad tidak ada nyawa, maka disebut dengan itulah penciptaan manusia dari posisi awal, dari posisi yang sempurna. Jadi betapa mulianya makhluk Allah yang satu ini. Tidak diciptakan begitu saja. Ya, misalkan siapa? Langsung diciptakan langsung
berusia 5 tahun atau langsung usianya 12 tahun. Akan tetapi juga melalui dengan proses. Tadinya tanpa ruh akhirnya menjadi berdiri dari ruh. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turabin. Diciptakan dari turab. Turab itu apa? Dari tanah. Bisa dikatakan debu, tapi debu berasal dari tanah. Summa min nutfatin, kemudian dijadikan nutfah. Summa min alaqatin, summa min mudghah. Itulah proses penciptaan. Kemudian dalam ayat lain disebutkan dalam surat Al-Mu'minun, Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tin itu apa? Tin. Ada buah tin, ada tin. Kalau buah tin, kalian pernah coba buah tin? Ya, nanti kita tanam buah tin. Ya, semuanya bisa coba. Tin ini sifatnya seperti air. Summa ja'alnahu nutfatan, kemudian dari tin tersebut tin kita jadikan sebagai nutfah fi qararin makin. Summa khalaqna nutfata 'alaqah wa khalaqnal 'alaqata mudghah wa khalaqnal mudghata izama. Apa artinya izama? Izam. Apa artinya izam? Dijadikan apa? Tulang. Manusia tanpa tulang bagaimana jadinya? Ada angin sedikit? Ya. Itulah apa manusia diciptakan dengan tulang. Fakasawna izama lahma. Kemudian dari tulang tersebut kita liputkan dengan apa? Dengan daging. Kalau manusia hanya tulang tanpa daging, maka disebut dengan tengkorak. Ya. Makanya manusia tulang yang berdaging, bukan tulangnya saja. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kita jadikan manusia dengan yang berupa bentuk. Fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Maka manusia dijadikan dengan sebaik-baik ciptaan. Ya. Kita alhamdulillah rupa kita semua bagus, tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk. Karena rupa kita semuanya bagus. Setuju? Setuju ya? Ada yang setuju kalau kita disandingkan dengan hewan seekor monyet. Jadi ada yang mengatakan kita itu dahulunya adalah keturunan daripada hewan kera. Ada yang setuju perkataan ini? Manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya ciptaan. Jadi manusia bisa makan dengan ciptaan hewan. Sedangkan hewan itu tidak berakal. Sedangkan manusia makhluk yang berakal. Kemudian Ustaz angkat pembahasan yang kedua tentang ditiupkannya apa tadi? Ruh. Ditiupkannya ruh. Manusia harus juga memiliki arwah atau yang disebut ruh. Ruh pada manusia, dan langsung saja, ruh pada manusia ditiupkan tadi setelah apa? Proses selama 120 hari. Ya, 120 hari. Yaitu ketika ia berada di dalam kandungan berusia 4 bulan. Ya, 4 bulan atau bulan kelima. Bulan kelima, bulan keempat sudah ditiupkannya apa? Ruh. Jadi pada usia 4 bulan itu sudah bisa bergerak, walaupun sebelumnya masih sedikit bergerak. Nah setelah itu, setelah ditiupkannya ruh, maka janin tersebut sudah bisa bergerak. Sedikit-sedikit sudah mengerti apa yang dilakukan oleh apa? Seorang ibu kandungnya dan mengandungnya. Ada sampai yang kita lihat di dalam kandungan sampai bergerak, ya, sampai apa?
menendang perut ibunya, yaitu akibat gerak sang janin. Jadi berapa? Selama 4 bulan atau 4 bulan 10 hari. Nah, ruh, dikatakan ruh adalah akibat atau sebab manusia itu hidup, ya, yang berasal dari atau diciptakan oleh Allah Ta'ala. Dalam firman-Nya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra, wa yas'alunaka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa la utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya bagaimana tentang apa? Tentang ruh. Bagaimana keadaan tentang ruh? Tentunya orang-orang terdahulu mereka bertanya-tanya, ruh ini bagaimana sih bentuknya? Ruh ini sebenarnya apa? Mereka bertanya tentang ruh yang ada pada dalam diri manusia. Kulir ruhu min amri rabbi. Sesungguhnya perkara ruh itu yang tahu hanya siapa? Allah Ta'ala. Tidak ada yang mengetahui hakikatnya daripada ruh itu sendiri. Kita kalau ditanya tentang ruh, apa jawabannya kita? Bagaimana kita jawab? Kita sendiri juga punya ruh, yaitulah diri kita. Betapa mulianya makhluk ciptaan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan apa yang diberikan oleh Allah kepadamu hanyalah sedikit. Kita ditanya ruh saja kita nggak bisa jawab. Kita jawabnya terbata-bata. Ruh itu ini, ruh itu ini. Ya. Jadi fauqa kulli dzi ilmin alim. Itulah Allah yang paling maha mengetahui. Dan sini ada pertanyaan tentang bagaimana manusia makhluk yang paling mulia diciptakan. Ya. Saya kira sudah jelas ya. Kemudian ada sedikit yang Ustaz akan bahas tentang tidak bolehnya seseorang menghilangkan nyawa atau sebuah janin. Kalian setuju sebuah janin itu tidak boleh dimusnahkan begitu saja atau dihilangkan? Setuju. Kalau pada zaman sekarang apakah ada kejadian yang seperti ini? Ya, menghilangkan janin tanpa sebuah alasan. Tentunya janin adalah juga termasuk makhluk seperti kita, seperti yang mana seperti manusia, makhluk yang dimuliakan, yang dihormati, ya, yang pantas dijaga kehidupan. Maka hukum dari memusnahkan atau meniadakan janin ini adalah jatuh kepada sebuah keharaman atau tidak boleh dilakukan oleh siapapun, walaupun yang memiliki janin itu sendiri atau seorang ibu yang menghilangkan janinnya, tetap juga tidak boleh. Maka orang yang meniadakan janin ini patut diberikan kepada dia berupa apa? Berupa denda. Bagaimana kalau sudah terjadi atau telah terjadi? Maka diberikan kepadanya denda. Denda ini berupa diyah, ya, diyah disebut dengan diyah atau jinayah balasan. Ya. Kenapa? Karena sudah menyediakan makhluk yang tadinya hidup menjadi tidak ada. Wajib membayar denda. Nah, Nabi Shallallahu selanjutnya saya bacakan sebuah hadis dari sandarkan kepada Hudzaifah bin Asyad bahwa Nabi SAW berkata, "Idza marra bin nutfah isnani wa arba'una lailah ba'asallahu malakan fasawwaraha wa khalaqa sam'aha wa basaraha wa jaladaha wa lahnaha wa 'idhamaha."
Yang mana kurang lebih artinya apabila sebuah nutfah sudah melewati waktu atau masa 42 hari. Berapa lama? 42 hari. Maka Allah akan mengutus kepadanya seorang malaikat. Kalau makhluk sudah berusia 42 hari, maka diutus oleh Allah siapa? Malaikat. Itu malaikat ini yang akan menemani. Kemudian malaikat tersebut memberi makhluk janin ini bagaimana rupanya, bagaimana bentuk wajahnya. Dibentuk oleh malaikat ini bagaimana bentuk wajahnya. Kemudian diciptakan kepada janin ini baginya apa? Pendengaran, alat untuk mendengar. Kemudian juga alat untuk melihat. Kemudian diberikan kepada makhluk ini berupa kulit, kulit dan juga dagingnya, dan juga padanya yaitu tulangnya. Jadilah sebuah makhluk yang disebut dengan janin atau manusia. Nah, inilah salah satu penciptaan. Jadi betapa mulianya makhluk ini, sebuah janin yang mana pada usia masih kecil sudah ditemani oleh seorang malaikat. Baik itu, tidak apa-apa. Kalian dengarkan saja, usah silakan. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmunya Allah ini meliputi apa saja. Dari awal pertama kali kita diciptakan, bahkan sebelum diciptakan, Allah sudah mengetahui segala sesuatu. Karena keberadaan kita juga termasuk keinginan Allah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkata, "Ma min nafsin manfusatin illa waqad kataballahu makanaha minal jannati wan nar." Tidak ada segala sesuatu yang hidup, ya, yang bisa menghirup udara ini kecuali telah Allah tuliskan makanaha di mana ia akan ditempatkan minal jannati wan nar. Wa illa qad kutibat syaqiyya aw sa'idah, apakah ia diciptakan ya bahagia ataupun maupun sengsara. Faqala rajulun, kemudian seorang lelaki berkata, "Ya Rasulullah, afala tamqutu ala kitabina wa nada'ul amal?" Wahai Rasul, apakah kita boleh tidak melakukan sesuatu apapun, jadi kita boleh diam saja? Apakah kita boleh diam saja walaupun takdir ini terus berjalan? Kemudian Nabi SAW mengatakan, "I'malu fakullun muyassar lima khuliqalahu." Fakullun muyassar lima khuliqalahu. Kerjakanlah, karena setiap dari kita dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kita diciptakan untuk apa? Ya, semuanya sudah dimudahkan. Misalkan cita-cita kita menjadi seorang ustadz atau seorang ulama, maka dengan itu niat kita semuanya sudah dimudahkan. Mau jadi ulama maka jalannya seperti ini. Misalkan cita-cita menjadi seorang diplomat atau orang yang mengerti politik, maka jalannya sudah dimudahkan, sudah disediakan. Apalagi misalkan cita-cita menjadi apa? Polwan, siapa yang jadi polwan itu? Kalau menjadi polwan silahkan. Ustaz maksud adalah yang banyak. Jadi polwan silahkan. Semuanya keinginan kalian itu sudah dimudahkan. Silahkan jalankan. Jangan laki-laki mau jadi polwan. Itu namanya merubah ciptaan Allah. Man tasyabaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa menyerupai sesuatu maka ia berarti dari bentuk padanya.
Kalau laki-laki rambutnya ingin panjang sampai pinggang, berarti tidak dalam kata lain dia sudah mulai menyerupai. Ini bisa gini saja. Nggak usah sedikit. Ini kita membahas, kembali lagi kita membahas ilmunya Allah. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Barang siapa ia diberikan kemudian bertakwa, dengannya ia bertakwa atau menjalankan perintah tersebut, apa yang ia inginkan, apa yang ia cita-citakan, wa saddaqa bil husna, dan percaya kepada segala sesuatu kebaikan. Makanya dengan surat akan dipudahkan. Ini surat apa? Surat Al-Lail. Juga disebutkan dalam surat Asy-Syams, wa nafsin wa ma sawwa fa alhamaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang selalu mensucikan diri, wa qad khaba, sungguh sengsara orang yang selalu mengotori diri. Nah, ini sudah disebutkan dalam surat Asy-Syams. Jadi segala sesuatunya dimudahkan. Kita mau jadi apa? Jadi kepala RT, semuanya dimudahkan. Kita mau jadi seorang lurah, semuanya dimudahkan. Kita mau jadi penjahat, tidak ada yang mudah, semuanya sulit. Karena apa? Ya, tahanan sudah menunggu. Ya, jadi sulit kan? Ya. Kalau yang mau yang mudah, cari kebaikan. Kalau yang sulit, cari keburukan. Kalau sudah menjadi tahanan, sudah tidak bisa kemana-mana. Ditahan saja, tidak bisa keluar. Ya, ada yang mau viral. Kalau mau viral, jadilah viral sebab kebaikan. Jangan viral sebab kejahatan ataupun keburukan. Kemudian selanjutnya kita berbicara tentang qadar. Qadar itu apa? Takdir Allah. Takdir Allah ada yang baik maupun yang buruk. Ya, maka kita wajib percaya kepada takdir Allah yang baik maupun dan juga yang buruk. Terakhir, ya, al-a'malu biqawatimiha. Ya, segala amal perbuatan tergantung ditutupnya dengan apa. Segala amal perbuatan tergantung ditutupnya dengan apa. Kalau kita mau kehidupan kita ditutup dengan amal kebaikan, maka kita akan dicatat sebagai orang-orang baik. Tapi kalau kita mau akhir di umur usia kita ditutup dengan keburukan, maka kita akan dicatat sebagai orang-orang yang buruk. Maka karena kita tidak tahu ajal itu kapan datangnya, maka kita selalu senantiasa membiasakan segala amal-amal baik. Ya, semoga kita dimudahkan untuk menjalankan seluruh amal-amal baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, aktatimu bi kafaratil majlis. Baik, aktatimu bil hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.